Yong-siu, Presiden Grup Ho. Hui Yong-siu, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membiarkan orang lain tahu Xiaoting adalah putri kita? Aku tidak akan berani menentang perintah istriku. Lalu, ada apa dengan pertunjukan besar ini? Tak bisakah kamu hindari perusahaan kecil? Jika kamu ingin bekerja, Grup Hu memiliki 100 perusahaan terdaftar untuk kamu pilih. Tolong sambut Nyonya Hu, Presiden baru. Hui Yong-siu, aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mendapatkan surat penunjukan presiden. Sayang, ibu akan menunjukkan padamu. Kita tak bergantung pada siapapun. Aku tahu kamu punya kemampuan, tapi kamu tetap ingin mulai sebagai magang. Bagaimana jika ada orang picik mengganggumu? Selama 6 tahun pernikahan rahasia kita, pernahkah kamu melihat ada yang menindas aku? Baiklah, aku punya rencana sendiri. Kamu tidak boleh ikut campur. Baiklah. Aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Ayo pergi. Dadah. Wang An, masalah yang aku percayakan padamu sudah selesai. Sudah selesai. Wang An, asisten. Perusahaan itu sudah diambil alih. Nama Nyonya. Siapa berani tindas karyawan magang pemula? Presiden baru. Tapi ada 2 orang di sini. Li, seorang karyawan. Yang mana presiden baru? Van Dabi, manajer. Amati saja sikap dan ekspresi mereka. Cepat, menyingkir. Pengantar makanan. Aku bukan petugas pengantar. Aku adalah karyawan magang baru di perusahaan ini. So Meisu, seorang pelamar kerja. Bukankah Anda itu anak SMP, putus sekolah, Sukiao yang tidak berguna? Seorang magang di perusahaan ini. Sepertinya perusahaan ini tidak terlalu hebat. Saya yakin saya akan lulus wawancara nanti. Menyingkir. Saat SMP, aku direkomendasikan untuk belajar desain di luar negeri. Mengapa hal itu diisukan? SMP saja tak bisa masuk. Dengar itu, Sukiao itu bahkan tidak menyelesaikan SMP, bahkan tidak lulus. Xiang Fei, pengawas. Dia naik sepeda listrik rusak ke kantor. Apakah masih belum jelas siapa presidennya? Dimengerti, kita hanya perlu melayani dengan baik Presiden Zhou yang baru, dan kita akan melesat menuju kesuksesan. Analisis itu masuk akal. Di mana Departemen Sumber Daya Manusia? Saya di sini untuk wawancara posisi desainer. Selamat datang, Presiden Zhou, atas pengawasan Anda. Selamat datang, Presiden Zhou, atas pengawasan Anda. Selam. Menyambut siapa? Presiden, berhentilah berpura-pura. Kita semua tahu ini. Dia diam-diam pergi ke pangkalan periksa. Kamu adalah presiden perusahaan ini. Para idiot ini, mereka bahkan tak kenal presiden sendiri. Kesempatan bagus untuk hasilkan banyak uang. Benar, saya Presiden Zhou. Namun kunjungan saya ke tingkat akar rumput kali ini tidak boleh disebarluaskan keluar. Dimengerti? Dimengerti, yakinlah. Tapi semua orang sudah tahu kan? Mengapa repot dengan langkah tak perlu? Apa status Anda? Beraninya Anda berbicara kepada saya seperti itu? Anda percaya atau tidak? Saya akan memecat Anda sekarang juga. Meskipun kamu adalah bos perusahaan ini, kamu tidak punya hak untuk memecat karyawan. Kalau tidak, aku akan pergi ke Dinas Tenaga Kerja dan menuntutmu. Presiden Zhou punya kekayaan puluhan miliar. Apakah itu sepadan baginya untuk menuntut karyawan biasa sepertimu? Lupakan saja, lupakan saja. Mengingat dia tumbuh sejak kecil, tanpa orang tua. Kami akan memberinya nafkah. Presiden Zhou, Anda cantik dan berhati baik. Kali ini, aku mengampuni nyawamu. Presiden, silakan lewat sini. Semuanya sudah diatur untuk Anda. Halo. Pesanan saya sudah tiba. Sukiao, pergi ambil kiriman presiden. Pengirimannya, mengapa harus aku yang mengambilnya? Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk menjalankan tugas. Itu benar-benar menggelikan. Anda, seorang SMP, magang yang bahkan belum lulus. Apa yang Anda sibukkan? Presiden benar. Kamu hanya cocok untuk menjalankan tugas. Sukiao, Presiden menyuruhmu mengambil kiriman. Pergi saja, jangan berlama-lama, dan mengganggu pekerjaan semua orang. Pengirimanmu. Tidak bisakah Anda menangani hal-hal? Apakah saya harus membuka ini sendiri?
Kamu, kalau buat keributan dan racing, akan sulit mencari pekerjaan nanti. Bayi juga akan kecewa. Sudah dibuka. Terima kasih. Sukiao, apa yang Anda lakukan? Sukiao, kamu berani pecahkan kiriman presiden. Ini dari seorang master desain internasional, dirancang oleh Skeven, cangkir all. Aku dengar satu set harganya lebih dari 1 juta. Layak dari presiden dengan kekayaan puluhan miliar. Bahkan membeli cangkir teh pun sangat mahal. Sukiao, cangkir yang kamu pecahkan. Kamu tak bisa membayar seumur hidup. Cepatlah dan tunggulah untuk masuk penjara. Lupakan saja. Jika Anda berlutut sekarang dan meminta maaf kepada saya, demi persahabatan sebagai teman sekelas, saya akan memaafkan Anda. Cangkir keramik palsu. Mengapa aku harus berlutut dan meminta maaf? Orang udik. Berhenti bicara omong kosong. Saya, seorang presiden terhormat. Bagaimana mungkin saya membeli barang palsu? Aku tidak bicara omong kosong. Pegangan cangkir Errol asli. Dibuat dari emas 24 Kelvin. Motifnya cerah dan mewah. Dan berbunyi nyaring. Tidak hanya itu, juga memiliki aroma bunga alami. Sedangkan pegangan cangkir keramikmu terbuat dari kuningan. Motifnya buram. Dan suaranya tumpul. Bau menyengatnya sulit ditahan. Jelas sekali, cangkir keramik berkualitas rendah, dan harganya jutaan. Aku bahkan tidak akan membayar 100 untuk itu. Itu palsu. Palsu. Presiden saja beli cangkir palsu. Dia takut ganti rugi dan masuk penjara. Jadi dia bersikeras itu palsu. Aku tahu itu, seseorang dengan gaji 1 bulan 2.800 yuan. Dia takkan paham barang mewah asing. Aku tidak bicara omong kosong. Karena barang aslinya ada di rumahku. Barang aslinya ada di rumahmu. Sukiao, jangan berani-beraninya Anda membandingkan temuan pasar lok Anda. Cangkir rusak seharga 10 itu. Dengan mahakarya saya yang bernilai jutaan dolar. Cangkir mahakarya. Mengapa kau tidak bekerja dengan benar? Apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Van David. Manajer Van, lihat. Sukiao memecahkan cangkir jutaan dolar saya. Cangkir all. Dan dia bersikeras itu palsu. Kau berani sekali. Kau berani menyinggung presiden. Kurasa kau tidak ingin. Aku tidak salah. Mengapa kamu ingin memukulku? Kau sudah keterlaluan. Kau sudah keterlaluan. Satpam. Datang dan bawa orang ini keluar. Yang tahu tempatnya. Tunggu. Apa? Sekarang Anda tahu rasa takut. Kamu yang seharusnya takut. Aku baru ingat. Setiap desain Master Skeven hanya ada 1 buah. Hanya ada 1. Setiap satu sesuai dengan informasi pembeli. Hanya dengan memasukkan nama, itu bisa diverifikasi di seluruh jaringan. Jika kamu tidak percaya padaku, kalian bisa mencobanya sendiri. Kamu sangat pandai mengarang kebohongan. Apa yang dia katakan itu benar. Pembeli cangkir Earl ini memang bernama Sukiao. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Anda bisa membeli sesuatu yang begitu mahal? Kamu pikir itu mahal? Itu hanya mahal bagi Anda. Aku punya teman yang kenal Stephen. Apakah salah diberi cangkir? Cangkir Sukiao asli, cangkir presiden palsu. Tapi seorang presiden yang bermartabat, mana mungkin dia pakai cangkir palsu? Cangkir Earl sangat sulit untuk diautentikasi. Saya hanya tidak sengaja ditipu. Saya pasti akan mencari pengacara untuk menuntut penipu ini. Kalau begitu, harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Meskipun aku tahu kamu tidak kekurangan uang sebanyak ini, tetap saja 1 juta. Kita tidak bisa kehilangannya begitu saja. Dasar sekelompok idiot. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa karena presiden begitu kaya dan berkuasa, mereka pasti kenal tokoh penting kan? Kenapa tak ajak kami bertemu mereka? Itu akan menjadi pembuka mata. Seorang presiden yang membeli barang palsu tidak mungkin berstatus tinggi itu. Aku akan lihat saat kamu mengungkapkan warna aslimu. Bagus, presiden, jika saya bisa saja naik 1 atau 2 dahan tinggi lagi. Seumur hidup, saya tak perlu pikirkan makan minum. Hanya 1 kali makan di sana. Cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Apa? Presiden dengan kekayaan puluhan miliar. Pasti kenal setidaknya 1 tokoh penting. Bukan begitu. Tokoh penting mana yang mungkin mengenal saya? Teman-teman saya. Bukan orang yang bisa ditemui kapan saja. Namun, setelah bekerja, saya bisa mengundang semua orang untuk makan di kediaman Yu Xiang milik keluargaku. Sebagai kompensasi. Kediaman Yu Xiang itu satu-satunya di seluruh Tiongkok Selatan. Dapur pribadi bintang 3 kelas atas. Dengar biayanya 1 miliar untuk membangun. Selain itu, kediaman Yu Xiang tidak terbuka untuk umum. Hanya pejabat dan bangsawan diundang. Beruntung makan di sana. Perlakuannya setara jamuan kenegaraan. Presiden, aku tidak percaya kau.
Pemilik kediaman Yu Xiang. Jika kita bisa pergi, itu benar-benar akan menjadi pembuka mata dan pesta untuk selera kita. Bukankah kediaman Yu Xiang adalah? Apakah properti tersebut atas nama saya? Bagaimana bisa itu jadi miliknya? Menarik. Xu Qiao, ikut dengan kami setelah bekerja, supaya Anda tak bilang kami menindas. Baik, kalau begitu, mari kita semua pergi bersama dan memperluas wawasan kita. Dapur pribadi kediaman Yu Xiang yang begitu mewah. Bisakah kita benar-benar masuk? Tentu saja, dapur pribadi saya, siapa yang boleh saya masuki? Bisa masuk. Tamu-tamu terhormat, silakan masuk. Kediaman Yu Xiang yang mewah ini. Apakah itu benar-benar milik keluarga presiden? Tentu saja. Pengawal baru, meskipun kamu tidak mengenaliku, kamu tak boleh biarkan orang masuk begitu saja. Biar saya beritahu Anda, bahan-bahan di kediaman Yu Xiang, semuanya adalah kelas atas. Setiap minggu ya. Sewa pesawat untuk transportasi dari luar negeri, biaya pengiriman tahunan saja, mencapai puluhan juta. Harga bahan-bahan, bahkan mencapai ratusan juta. Jadi, jika kita makan di sini, berapa biayanya? Itu akan sekitar 1 juta. Namun, mengenai rasanya, masih dapur pribadi di kota. Sedikit lebih enak. Dasar Odik, Anda cukup pandai berpura-pura. Kau bicara seolah pernah makan di sana. Presiden, jangan hiraukan dia. Mengingat statusnya, dia mungkin tak bisa masuk gerbang utama. Apakah itu mengejutkan? Saya punya beberapa atas nama saya. Dapur pribadi seperti itu. Saya sudah bosan makan di sini. Baiklah, karena kita di sini untuk makan. Kapan hidangannya akan disajikan? Aturan kediaman Yu Xiang adalah tanpa izin saya. Tidak ada masakan yang diizinkan. Manajer, sajikan hidangannya. Hidangan sudah semua disajikan. Presiden, silakan nikmati hidangan Anda. Bahan-bahan berkualitas tinggi ini benar-benar layak untuk dapur pribadi bintang 3. Hidangan lezat dari darat dan laut ini, saya memakannya setiap hari. Tidak seperti beberapa orang yang matanya terbelalak. Lihatlah tingkah lakunya yang seperti orang miskin. Dia mungkin tak tahu cara pegang sumpit lagi. Saya memang tidak berani mengambil sumpit saya. Makan sisa makanan semalam. Tidak baik untuk kesehatan. Sukya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin presiden mentraktir kita sisa makanan? Benar sekali. Su Qiao, ini semua hidangan kelas atas. Apa yang mungkin bisa kau pahami? Mengapa saya tidak mengerti? Saya telah memperoleh sertifikat kuliner tingkat khusus. Guru besar, saya mengerti jauh lebih banyak daripada Anda. Apa yang kau katakan? Bagaimanapun, saya hanya tahu bahwa ini hanyalah sisa makanan yang dipanaskan kembali. Sungguh tidak masuk akal. Saya mengundang Anda makan malam. Dan karena Anda cemburu dan iri hati, Anda menghina saya seperti ini. Xu Qiao, cepat minta maaf kepada presiden. Sudah terlambat. Untuk makan malam ini, entah dia atau saya. Kalian selesaikan sendiri. Menurut pendapatku, Xiang Fei, Li Yin, pergi dan cepat kawal pengacau kecil ini keluar. Keluar. Lepaskan saya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Lihat. Udang mutiara. Warnanya sudah gelap. Ikan kukus kerajaan. Sudah berbau aneh. Dan lihat lagi. Salmon brokat awan. Bahkan ada bekas gigitan di atasnya. Apakah kalian semua buta dan tidak bisa melihat? Benar-benar seperti yang dikatakan Su Qiao. Seluruh meja ini memang sisa makanan. Presiden, bagaimana Anda mengajak kami makan sisa? Benar sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tanya kepala pelayan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Sukia mendesak mereka. Yang bikin dapur sajikan hidangan salah. Ini semua salahmu karena terburu-buru. Apa kamu pikir ini dapur rumahmu? Bukankah memasak butuh waktu? Sungguh bodoh. Anda orang udik. Anda jelas belum pernah melihat dunia. Anda tidak punya sopan santun. Presiden, tolong jangan pedulikan orang seperti itu. Atau merendahkan diri ke level mereka. Kami tidak terburu-buru. Kita semua bisa menunggu dengan sabar. Benar. Kalau begitu, hidangan bisa menunggu. Pertunjukan pra-perjamuan tak perlu menunggu kan? Saya memang dengar bahwa kediaman Yu Xiang ini sepertinya memiliki pemandian air panas, golf, dan Anda juga bisa menonton berbagai pertunjukan. Waktu sempit. Tidak ada waktu untuk pertunjukan. Shou Meishu, Anda tidak mungkin menyelinap ke kediaman Yu Xiang kan? Itulah mengapa tidak ada makanan dan tidak ada pertunjukan.
Omong kosong. Apa maksud Anda menyelinap masuk? Ini wilayah saya. Saya bisa dapat apapun yang saya mau. Halo, ayah. Kirimkan Guzheng fusi saya ke sini. Xiao Shu, kecapi itu adalah gus yang favorit nyonya. Tak ternilai harganya. Kalau pecar, Anda tak mampu bayar. Jangan banyak bicara. Kirimkan dalam 1 menit. Sebentar lagi. Saya akan membiarkan kalian semua melihat. 400 juta yuan saya. Guzheng antik. 400 juta yuan. Yushen, oke. Presiden, Guzheng yang Anda minta sudah tiba. Bagus, letakkan di sana. Punggung orang ini terlihat sangat mirip dengan nyonya. Mengapa Anda masih berdiri di sana? Cepat pergi. Baiklah. Lihatlah permukaan kecapi kayu Polonia kuno ini. Bentuknya megah dan mengesankan. Dengan kaki giok putih langka, ini benar-benar sebuah kecapi kuno yang bagus, dan harganya tidak murah. The film was translated and Sukya, narrated by kamu M gila. Media. Ibu sangat luar biasa. Wajar bagi Master Gushen level 10. Kapan saya akan sehebat ibu? Jadilah anak baik, sayang. Teruslah berlatih keras. Ketika Anda sudah menguasainya, Ibu akan memberimu Guzheng fusi ini sebagai hadiah. Baiklah. Baik, terima kasih, ibu. Apakah Anda pikir ini rumah Anda? Sebuah Guzheng senilai ratusan juta. Rusak. Bisakah kamu membayarnya? Presiden, saya rasa Anda sebaiknya memaafkannya saja. Seseorang yang tidak diajari oleh orang tuanya memang sangat tidak disiplin. Dasar orang udik kecil. Saya beritahu Anda, jangan main-main dengan barang-barang presiden. Jika Anda menyentuhnya lagi, Anda akan langsung keluar dari sini. Guzheng ini sama sekali bukan miliknya. Bukan milik presiden. Mungkinkah itu milik Anda? Anda pekerja miskin. Memang, tidak. Jika saya mengungkapkan identitas saya, ibu mertua pasti mengeluh saya. Mengandalkan keluarga Hu untuk dukungan. Lebih baik membiarkan ini. Su Meishu mengekspos dirinya sendiri. Memang bukan milik saya. Tapi itu juga tidak mungkin miliknya. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa pergi bertanya padanya. Apakah Anda tahu nama Guzheng ini? Guzheng ini punya nama. Guzheng gaya fusi ini berasal dari keluarga kekaisaran dinasti Tang. Hanya 2 buah yang bertahan hingga hari ini. Salah satunya bernama Ling Yun dan dikoleksi di museum di kota. Yang lainnya adalah ini, bernama Jiu Xiao. Anda bisa menyebutnya apapun yang Anda mau. Siapa tahu Anda baru saja mengarangnya. Su Meishu, ternyata benar. Anda tak tahu apa-apa. Instrumen legendaris seperti ini semua akan berada di atas kolam naga, terukir dengan namanya. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa melihat sendiri. Saya ingin melihat. Itu benar-benar ada. Lihat, ini dia. Jati nama Guzheng kuno ini benar-benar Jiu Xiao. Pemilik Guzheng kuno itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Aku. Saya hanya lupa sebentar. Lagi pula, ini Guzheng saya. Apapun yang ingin saya sebutkan, atau bagaimana saya memainkannya, bukan urusan Anda. Minggir, tunggu. Jika Anda nekat main tanpa tahu caranya, Anda tidak hanya akan melukai diri sendiri, Anda juga akan merusaknya. Omong kosong. Saya akan tunjukkan pada Anda. Berhenti. Guzheng rusak macam apa ini? Su Meishu, Anda sudah keterlaluan. Su Meishu, kamu mencuri Guzheng kuno milik orang lain untuk pamer yang sudah tercela. Sekarang Anda bahkan merusaknya. Ini Guzheng saya. Entah saya merusaknya atau membakarnya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tepat sekali, seperti Kasim yang lebih cemas dari Kaisar. Seolah-olah kamu begitu beradab. Sukiao. Sudah cukup buat masalah belum? Ini semua karena Anda. Ini adalah wilayah presiden. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk membuat masalah di sini? Anda harus bertanya padanya, apakah dia sudah cukup membuat masalah di wilayah saya? Sukiao, apa yang Anda lamunkan? Tunggu. Anda bilang ini wilayah Anda. Ini adalah salah satu properti atas nama saya. Kamu benar-benar banyak omong kosong. Cukup banyak bicara besar, bukan? Sadarlah. Anda hanya seorang pekerja rendahan. Bagaimana mungkin keluargamu punya koki pribadi bintang 3? Ini bernilai 1 miliar. Sukiao, saya tahu Anda selalu cemburu terhadap semua yang saya miliki. Itulah mengapa Anda memfitnah saya. Tidak ada gunanya. Fakta tetaplah fakta.
Halo, kepala pelayan. Datanglah ke olah perjamuan sekarang. Sebentar lagi, manajer kediaman Yu Xiang akan datang. Dia akan memberitahu Anda siapa pemilik sebenarnya dari kediaman Yu Xiang. Saya akan menunggu di sini saja. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati ya. Baiklah, tunggu sebentar saja. Kamu akan lihat, Sukiya. Anda akan membayar harganya atas kecerobohan Anda. Presiden, Beritahu mereka siapa pemilik sebenarnya dari kediaman Yu Xiang. pemilik asli kediaman Yu Xiang adalah Anda. The film was translated Siapa yang and berbicara lagi? narrated by M Media. Itu Anda. Sukiya, kamu harusnya pasrah sekarang. Kepala pelayan, bawa orang udik ini dan usir dia untuk saya. Su. Nona Su. Mengapa Anda bersikap sopan kepada pekerja miskin ini? Langsung saja usir dia. Kokisu, sejak kapan Anda menjadi kepala pelayan kediaman Yu Xiang? Aku. Siapa pemilik kediaman Yu Xiang ini? Saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sebaiknya Anda jujur pada saya. Itu. Mengapa Anda gagap? Apakah Anda pikun? Beritahu dia. Siapa sebenarnya pemilik kediaman Yu Xiang? Itu Nona Su. Kalian semua dengar jelaskan. Pemilik kediaman Yu Xiang ini adalah Nona Su. Shou Meisu, Anda. Penipu tak tahu malu. Su Kiao. Apakah Anda sudah gila? Nona Su yang mereka bicarakan. Bukan Anda, Nona Su. Mereka membicarakan Shou Meishu. Nona Su ini. Tepat sekali, Su Kiao. Saya rasa, sebelum Presiden marah, kamu sendiri, cepatlah pergi. Terlambat. Su Kiao, Anda berulang kali memfitnah saya dan meniru saya. Sekarang saya akan mencari pengacara untuk menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Saya seharusnya menuntut Anda. Anda dengan sengaja merusak Guxiang saya senilai 400 juta. Sekarang, saya membuat Anda mengganti rugi setiap sen. Sukiya, kamu sudah gila uang, bukan? Bahkan kepala pelayan sudah mengonfirmasi identitas presiden. Apa yang masih kamu ributkan di sini? Manajer Zhang, saya tidak membuat keributan. Orang ini hanyalah bukan manajer kediaman Yu Xiang sama sekali. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa mencari kediaman Yu Xiang. Kepala pelayan Xiao Dilong yang urus. Shou Meishu, apa kau berani? Xiao Delon. Yang dari Nanchang itu. Taipan keuangan terkenal itu. Saya dengar dia mengelola puluhan industri kelas atas. Dan juga menguasai sumber daya tak terhitung. Jadi itu berarti Soson yang sangat berpengaruh seperti itu adalah bawahan Anda, Presiden. Ini kesempatan langka. Presiden, panggil saja dia kemari. Akan bagus jika kita juga melihatnya. Baiklah, biarkan dia menyaksikan metode dahsyat kepala pelayan Zhao. Biarkan dia belajar pelajaran. Kalau begitu kau harus bertanya padanya. Dia berani panggil kepala Xiao? Mengapa saya tidak berani? Tunggu saja sampai kepala pelayan Zhao tiba. Lihat apa yang akan terjadi padamu. Halo, Xiao Delong. Datanglah sebentar ke kediaman Yu Xiang. Halo pelanggan, hotline 12.315 siap terima keluhan Anda. Apa? Anda sedang bepergian? Sungguh waktu yang tidak tepat. Ketua Xiao sibuk, tak bisa datang. Xu Qiao, anggap dirimu beruntung. Kamu telah lolos dari bencana. Tapi sejauh yang ku tahu, kepala pelayan Xiao tidak pergi bepergian. Dia tidak hanya tidak pergi bepergian. Dia sendiri ada di sini, di kediaman Yu Xiang. Aku bilang Su Qiao. Anda benar-benar mencari masalah. Anda meniru pemilik kediaman Yu Xiang, dan itu sudah cukup. Tapi Anda sebenarnya masih berpura-pura, seolah Anda akrab dengan Xiao Delon. Apa yang Anda lakukan? Orang udik. Kalau berani, panggil kepala pelayan Xiao ke sini. Baiklah. Kalau begitu, aku beri apa yang kau minta. Jangan. Mengapa Anda menghentikannya? Saya ingin melihat siapa yang bisa dia panggil. Halo, Xiao Delong. Datanglah ke kediaman Yu Xiang. Aula perjamuan di lantai 3. Sukiya, kamu aktris yang hebat. Dia tidak akan menelepon sesuatu seperti 12315 kan? Seseorang dengan status sosialnya hanya bisa menelepon seperti itu kan? Xiao Zhao. Xiao Zhao yang Anda maksud. Tidak mungkin, Presiden Zhao yang Anda bicarakan, bukan. Kembalikan ponselku.
Presiden? Membuang waktu dengan sampah ini tidak sepadan. Bagaimana kalau saya, atas nama Anda, memberinya pelajaran yang bagus? Ide The bagus. film was translated and Kau bertindak liar narrated di by wilayahku, media. dan bahkan ingin menyentuh orang. Masih keras kepala seperti bebek mati. Aku akan membiarkanmu merasakan akibat menyinggung nona muda ini. Apa yang ingin kau lakukan? Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di kediaman Yuxian oleh Narasu? Zhao Dilong, kepala pelayan kediaman Liu Xiang. Anda Sukiao. Orang udik kecil ini. Siapa yang memanggil Xiao Zhao? Anda pikir Anda siapa? Anda berani meniru Presiden Zhao. Saya Zhao Delon. Siapa yang berani lancang? Jelas Anda yang lancang. Kamu penipu. Benar. Kepala pelayan, cepat bongkar dia. Satu kata dari kepala pelayan, dan Anda mati. Kepala pelayan Xiao benar-benar Xiao Delon. Benar-benar Xiao Delong? Meskipun Anda kepala pelayan Xiao, apa yang bisa Anda lakukan? Anda tidak bisa begitu saja melukai jari saya. Presiden, Anda harus mendisiplinkannya. Sudah berakhir. Bagaimana mungkin Xiao Delong asli datang ke sini? Siapa suruh kamu menyinggung kepala Xiao? Kamu pantas dipukuli. Jangan bilang aku mengenalnya. Tunggu sebentar. Kecapi kuno ini bernilai 400 juta. Pusaka turun-temurun. Siapa yang memecahkannya? Apakah Anda atau Anda? Seluruh kediaman Yu Xiang milik presiden kami. Jadi bagaimana jika kecapi kuno pekang? Apa urusan Anda? Kediaman Yu Xiang milik Anda. Sudah berakhir. Kita mati kali ini. Nyonya tua. Jangan membela Sukiao. Dia sendiri tak bergantung pada keluarga Hu. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Ya. Nyonya besar pasti melarang campur tangan. Lihat. Aku mengerti. Kau juga tidak bisa menahan diri. Penglihatan saya. Presiden berpakaian sangat sederhana hari ini. Saya tidak mengenali Anda sejenak. Presiden, apakah Anda bersenang-senang hari ini? Kepala pelayan Xiao ini rabun. Dia sebenarnya mengira aku dan pemilik kediaman Yu Xiang. Sepertinya bahkan surga pun membantuku. Sukiao, kamu tamat. Sukiao inilah yang membuatku tidak senang. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan, Kepala Xiao? Seseorang. Bawa nona muda ini. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Saya sudah tahu. Menyinggung presiden pasti akan berujung pada konsekuensi buruk. Anda tamat. Nyonya, saya minta maaf. Tidak apa-apa, lanjutkan urusanmu. Apa yang Anda lakukan? Kesukaan presiden. Gusin kuno ini rusak. Diperkirakan biayanya 80 juta. Bayar tunai atau kartu? Saya pergi terburu-buru hari ini. Saya tidak membawa uang tunai atau kartu. Tidak masalah dengan koneksi presiden. Jumlah kecil seperti ini. Saya sudah mengatur semuanya. Presiden, Anda cukup pindai wajah saja. Pemindaian wajah berhasil. Anda telah berhasil meminjam 80 juta. Cicilan selama 60 tahun. Pembayaran bulanan diperlukan. Total pokok dan bunga 120.000. Baiklah, selanjutnya adalah biaya bahan-bahan malam ini. Sudahlah. Apa gunanya, ayo pergi. Presiden tak ingin makan malam dulu sebelum pergi. Benar, mereka salah sajikan hidangan. Hidangan baru sudah disajikan. Kita juga harus mencobanya. Benar. Makan, hanya itu yang kamu tahu caranya. Terlahir sebagai hantu lapar. Kalian semua tetap di sini. Saya pergi. Apakah Anda masih berencana untuk tinggal dan membayar tagihan? Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ayo pergi. Presiden, saya salah. Tolong, The film was Mohon berbesar translated hati. and narrated Maafkan by saya. media. Kokisu, sekarang kau tahu bahwa aku adalah pemilik kediaman Yu Xiang. dasar orang tak tahu malu. Berani bersekongkol dengan orang luar untuk menyamar sebagai presiden dan membuat kekacauan di tempat ini. Anda kemasi barang-barang Anda dengan cepat. Dan keluar.
Mulai hari ini, Anda akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Pelayan Xiao, tolong maafkan saya. Saya masih harus cari uang lunasi utang Shushu. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Shushu. Apakah Anda ayah Su Meisu? Ya, Nona. Shushu terlalu peduli tentang menjaga harga diri. Saya akan memanggilnya sekarang juga untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu. Anda tidak perlu memberitahunya. Karena aku belum ingin Anda yang tahu. Siapa aku? Ya, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, Anda boleh bangkit. Jika ini terjadi lagi di masa depan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Presiden, tunggu kami. Tunggu kami. Presiden, ada hal lain yang saya tidak begitu mengerti. Mengapa ketika Anda menelepon, Anda mengatakan Xiao Delong sedang bepergian, tetapi begitu Su Qiao menelepon, dia langsung datang. Tepat sekali dan Xiao Delong itu. Dia menargetkan Anda di mana-mana. Dia tak hanya buatmu pinjam uang, 80 juta untuk memperbaiki Guzeng. Dia bahkan membuat Anda membayar dulu, hanya untuk makan di rumah Anda sendiri, seolah-olah Anda orang luar. Benar sekali. Sebaliknya, Su Qiao lebih terlihat seperti pemilik kediaman Yu Xiang. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tentu saja, saya adalah pemilik kediaman Yu Xiang. Lalu mengapa Xiao Delong ini memperlakukan Anda dengan sikap seperti itu? Itu karena saya mengusir selingkuhannya, Su Qiao. Itulah mengapa dia sengaja mempersulit saya. Su Qiao adalah simpanan Xiao Delong. Jadi, si Udik Su Qiao itu menjadi simpanan pria tua. Awalnya saya tidak ingin mengatakannya, tapi karena kali ini Xiao Delong benar-benar keterlaluan. Dia sebenarnya terus memanjakannya, meniru saya, memfitnah saya. Saya terpojok. Itulah mengapa saya membongkar mereka. Tidak heran Xiao Delong ini, dia bohong bilang sedang bepergian. Tetapi begitu Su Qiao menelepon, dia langsung datang. Dia khawatir tentang simpanannya. Baru memikirkan harus bekerja. Dengan orang seperti itu, aku merinding di sekujur tubuh. Mulai sekarang, mari kita jaga jarak darinya. Jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal kotor itu. Presiden, Anda telah diperlakukan tidak adil. Ayo pergi. Tidak perlu bermain seperti ini kan? Dia berani menjadi simpanan orang lain. Jadi dia tidak takut bermain kasar. Aku memperingatkanmu. Jangan menghalangi. Ayo, mari kita cipratkan air. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Salahkan dirimu sendiri. Karena tidak melihat jalan dengan jelas. Apa yang kau lakukan berhenti merekam? Bukankah kamu hanya mengandalkan trik-trik ini untuk merayu pria? Apa yang kamu halangi? Berhenti merekam. Mengapa kamu merebut ponselku? Bukannya cuma layani om-om kaya. Mengandalkan om-om kaya ini. Cari untung kecil tapi volume besar ya. Manajer Zhang, jangan repot-repot. Wanita tanpa moral seperti ini. Penuh penyakit. Sial sekali. Presiden benar untuk mengingatkan kita. Aku juga merasa sangat sial akhir-akhir ini. Aku perlu menyingkirkan kesialan ini. Singkirkan kesialan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak merasa sial. Kalianlah yang ada masalah di kepala kalian. Kalian harus mendisinfeksi diri sendiri. Su Qiao, apa yang Anda lakukan? Aku ingin menanyakan itu padamu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau lagi-lagi dibalik penyebaran kebohongan tentangku? Apa maksud Anda? Saya mengada-ada. Jelas itu Anda menjadi selingkuhan pria tua. Itu sudah menjadi rahasia umum. Apakah saya bahkan perlu mengatakannya? Tepat sekali. Tidak heran kamu mampu membeli cangkir keramik yang mahal. Jelas sekali bahwa pria tua itu memberikannya padamu kan? Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu perdebatkan? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Presiden, ini semua salah Su Qiao. Kami hanya ingin mengganggunya untuk menyingkirkan kesialan. Siapa sangka dia bukan hanya tidak menghargainya, tetapi juga menyemprot kami dengan alkohol. Kau benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas itu, kau. Apa maksud Anda itu dulu? Lihatlah diri Anda sekarang. Anda sekarang. Cepat bersihkan lantai. Datanglah untuk rapat. Kalian beberapa, kemarilah. Yang kalian berdua ajukan. Proposal macam apa ini? Presiden Yu dari grup Keshe tidak menyetujui satupun. Xiaola, yang menangani penghubung, sudah mengundurkan diri. Anda beritahu saya, apa yang kita lakukan dengan kekacauan ini? Manajer, jangan lihat aku. Anda tahu, masih banyak proposal yang harus saya kerjakan. Saya tidak akan pergi. Presiden Yu itu hanyalah cabul mesum. Gadis-gadis yang berurusan dengannya setiap kali berakhir makin buruk. Ini hanyalah sekumpulan alasan. Kalau kita gagal amankan kesepakatan ini, rantai modal perusahaan akan putus. Saya akan memecat kalian berdua. Apa yang terburu-buru? Bukankah masih ada Su Qiao? Tapi Su Qiao ini, dia hanya seorang magang. Manajer, meskipun Su Qiao adalah seorang magang, kami mengerti Presiden Yu. Presiden Yu adalah seorang mesum tua sejati. Berikan dia sedikit sesuatu, dan dia pasti akan setuju. Lagi pula,
Sukiya ini, bukankah dia suka memanjat dahan tinggi jati simpanan? Siapa tahu, mungkin itu bahkan keahliannya. Mengapa kalian semua melihatku? Sukiya, ini kesempatanmu buktikan diri. Apakah Anda bersedia mencobanya? Presiden Yu dari Keisheng. Benar sekali. Jika Anda bisa memberikan Presiden Yu dari Keisheng proposal yang memuaskan, setelah berhasil, Anda bisa menjadi karyawan tetap. Benarkah? Kalau begitu aku pasti akan membuat Presiden Yu puas. Orang udik. Jangan berani-beraninya mengecewakan kami. Baiklah, rapat dibubarkan. Seorang magang. Bagaimana dia bisa memuaskan Presiden Yu? Tentu saja, puas dengan cara itu. Xiao Qiao, sudah sangat larut. Belum pulang kerja. Benar, besok aku harus mendiskusikan proposal dengan Presiden Yu. Aku harus bersiap dengan baik. Xiao Qiao, besok kamu harus memperhatikan Presiden Yu itu. Dia. Bagaimana dengannya? Tidak ada apa-apa. Saya sudah pulang kerja sekarang. Saya sangat merindukan ibu. Kapan ibu pulang kerja? Ibu sangat sibuk akhir-akhir ini. Jangan ganggu dia. Bisakah aku melihatnya saja? Ibu keluar. The film was translated and narrated by M Media. Kau dan Sukiya. Siapa sebenarnya istri presiden? Omong kosong. Tentu saja itu saya. Manajer Hu sendiri yang mengatakannya. Lalu mengapa proyek grup Hu hanya mendengarkan Sukiya? Dan mengapa manajer Hu bahkan dipecat? Karena ayah gula Sukiya, Xiao Delong, adalah eksekutif senior di grup Hu. Itulah mengapa dia sengaja menekan saya. Jadi begitu. Nyonya, mohon segera laporkan ini kepada Presiden Hu. Kita tidak boleh kehilangan proyek ini. Dia terlalu sibuk. Saya juga tidak ingin mengganggunya. Mengenai proyek ini. Untuk saat ini, biarkan saja Sukiya. Sukiyo, kamu beruntung. Istri Presiden Hu tak jadi pecat kamu. Namun, saya juga tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Aku tanggung jawab proyek ini. Itu bukan urusanmu. So Meisiu, tidak apa-apa jika Anda mengambil pujian. Tapi jangan merusak proyek saya yang baru saja dikerjasamakan. Kamu pandai ambil pujian untuk dirimu. Proyek ini, saya bisa dengan santai melakukan lebih baik darimu. Baiklah, So Meisiu. Kalau begitu, apakah Anda berani bekerja sama dengan saya dalam sebuah proposal dan kemudian biarkan semua orang memilihnya? Baik, Nyonya. Saran dia bagus. Ketika dia kalah, kita akan memecatnya. Baiklah. Namun, jika saya menang, Anda harus menjadikan saya karyawan tetap. Anda harus minta maaf padaku secara publik. Apa kau pikir dia masih berani setuju? Jika pada saat itu, Presiden Hu sendiri yang menilai, bagaimana mungkin kau, orang luar, masih bisa menang? Kalau begitu tanyakan Xiao Meishu, apakah dia benar-benar berani? Apa yang membuat saya tidak berani? Saya hanya bermain-main denganmu. Agar kamu bisa mengerti mengapa kamu kalah. Seperti kata pepatah, yang asli tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi asli. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, belum pasti. Bagaimana bisa manusia melakukan ini? Sial, 80 juta yang saya pinjam terakhir kali, pembayarannya jatuh tempo bulan ini. Saya harus mengamankan proyek ini untuk melunasi utang. Sukiya. Ini adalah desain produk baru. Berikan padaku sebelum malam ini. Tapi saya belum mengambil kiriman saya. Kamu. The film Tunggu was di sini, translated aku ambilkan. and narrated by M Media. Apakah itu cukup?
Saya bilang, Presiden, Anda tidak terlalu pandai menangani sesuatu, bukan? Anda ingin saya membukanya sendiri. Baik, saya akan membukakannya untukmu. Sudah terbuka. Lihat. Saya masih harus merakit ini. Mengapa Anda tidak membantu saya merakitnya? Xu Qiao, apakah kamu memainkan saya? Anda jelas-jelas mengganggu saya duluan. Anda ingin saya membantu Anda dengan kompetisi desain. Jika saya menang, saya dipecat. Jika saya kalah, itu berarti saya tidak kompeten. Hanya orang bodoh yang mau bantu kamu. Kamu tidak benar-benar bodoh, kan? Yang bodoh itu Anda. Set balok bangunan yang baru saja Anda lempar ini. Anda ambilkan untuk saya. Atau Anda ganti rugi kepada saya. Berapa harga beberapa balok bangunan? Saya akan membayarmu saja. Ya Tuhan, ini adalah edisi terbatas dari Leidin. Harganya ratusan ribu. Setiap potong bernilai ribuan yuan. Bagaimana bisa semahal itu? Pasti palsu. Ini adalah faktur. 790.000 yuan. Anda mau mengambilnya atau membayar? Aku. Saya akan mengambilnya, tapi saya mengambilnya karena saya memiliki karakter yang baik. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ambil. Baiklah, kalian berdua ambil bersama. Jika hari ini ada satu bagian pun yang hilang, kalian berdua harus mengganti rugi kepada saya. Jangan merayakan terlalu cepat. Tunggu saja sampai setelah rapat komite seleksi. Dan bersiaplah untuk berkemas dan pergi. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu. Dia hanyalah seorang magang. Bagaimana dia bisa membeli barang semahal itu? Apakah itu perlu ditanyakan? Pasti pria kaya yang ngasih, yang membelikannya untuknya. Rumor memang menakutkan. Ini jelas mainan edukasi yang saya beli untuk kesayangan saya. Nyonya, tolong jangan marah. Aku membeli perusahaan itu juga agar ada yang bisa menjagamu. Berkat Anda. Saya sudah terlalu banyak direpotkan. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mengganggumu? Jangan khawatir. Saya bisa mengatasinya sendiri. Adapun kamu, jangan pakai jalan belakang untukku lagi. Maupun mengungkapkan identitasku. Apa kamu mendengarku? Ya, Nyonya, aku mendengarmu. Sakit. Aku tidak sengaja melakukannya. Apakah masih sakit? Hatiku sakit. Seperti ini. Tidak akan sakit lagi, kan? Hanya dengan cara ini, tidak akan sakit. Berjanjilah padaku. Jika kamu tidak bahagia, jangan pergi bekerja. Kamu tidak perlu khawatir tentang ibuku. Aku pergi bekerja. Sebenarnya, ini bukan hanya untuk ibumu. Ini juga untuk diriku sendiri. The film was translated Untuk menjadi teladan and yang baik. narrated by Untuk M bayi Media. kita. Baiklah, tapi tolong jangan memaksakan diri. Baiklah. Bayinya juga sudah tidur. Mari kita istirahat lebih awal. Tidak, belum selesai proposal saya. Tidak apa-apa jika anak lebih penting dariku. Tapi sekarang pekerjaan juga lebih penting dariku. Ibu, beli hadiah. Membujuk ayah supaya baik-baik saja. Tapi ibu belum digaji. Kalau begitu, pakai uang saku saya. Sangat penurut. Nyonya, saya menasihati Anda. Anda sebaiknya pergi ke pasar grosir. Ini adalah toko merek kelas atas. Uang saku anak kecil tidak bisa membeli apapun di sini. Uang saku tabungan Xiaoting, setidaknya beberapa juta. Itu seharusnya cukup. Pelanggan pilih beli atau tidak. Tugasmu adalah melayani pelanggan dengan baik.
Karena Anda bersikeras mempermalukan diri sendiri, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Saya bertanya-tanya mengapa ada bau asam. Ternyata ada orang udik di toko. Apa kau buta? Tidak pekerja magang yang terlihat. Gaji 2.800 ini mengotori Nyonya Ho kita yang sangat terhormat. Nyonya Ho. Anda adalah Nyonya Ho dari grup Ho. Benar, itu saya. Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Saya akan segera mengusir semua orang yang tidak seharusnya ada di sini. Cepat pergi. Aku sudah memilihnya. Tolong bungkuskan untukku. Orang udik, apa yang kau sentuh sembarangan? Ini adalah bros designer. Senilai 9,88 juta. Jika Anda merusaknya, bisakah Anda membayarnya? Ibu, apa itu udik? Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kita semua setara. Benar-benar pantas menjadi simpanan profesional. Dia bahkan punya anak. Simpanan macam apa yang begitu tidak beruntung. Dan menggunakan uang saku anak-anak untuk membeli barang. Dia sudah tidak disukai, jelas sekali. Xu Qiao, jangan masuk-masuk ke dunia yang bukan milikmu. Orang-orang tercela harus tetap di tempat-tempat tercela. Jangan jadi pengganggu di sini. Jangan ganggu ibu saya. Saya punya uang. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki seorang anak? Kamu akan tahu jika kamu mencoba. Baiklah, kalau mau malu, biarkan saja. Saya pikir Anda harus dengarkan saja Nyonya, dan ikuti saja wanita ini. Baik. Betapa tidak tahu malunya. Itu 9,88 juta, bukan 988 yuan. Jangan bilang nanti saldo Anda, bahkan tidak punya 98 yuan. Sungguh menggelikan. Saldo 12 juta. Apa? Bagaimana mungkin? Saya tahu. Tentu saja Taipan itu memanjakan putrinya. Dari wanita ini. Jeti. Dia memberinya begitu banyak uang saku. Anda seharusnya mengatakannya lebih awal, akan saya bungkuskan segera. Tunggu. Jika kamu berani berbisnis dengannya, maka jangan harap saya akan pernah membeli apapun dari tokomu lagi. Anda sebaiknya memikirkannya baik-baik, pasti menginginkannya. Demi orang rendahan, inferior seperti ini, dengan menyinggung Nyonya Ho kami. Ini adalah toko merek kelas atas. Kami tidak berbisnis dengan orang seperti Anda, orang rendahan. Ayo pergi. Hei ibu, apa itu orang rendahan? Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kita tidak akan mendengarkan. Baiklah. Toko Anda buka untuk bisnis. Tidak hanya menolak untuk menjual, tetapi juga membantu orang-orang seperti itu untuk menghina pelanggan lain. Saya harus melaporkan Anda hari ini. Lapor. Baiklah, saya akan membantu Anda. Siapa yang ingin melaporkan saya? Aku, ya, itu dia. Dasar simpanan bau. Beraninya Anda datang ke toko kami untuk membeli barang. Bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan saya seorang simpanan? Bahkan jika Anda bukan simpanan, Anda hanyalah pekerja miskin dari lapisan bawah masyarakat. Beraninya Anda membuat Nyonya Ho kesal. Dasar bodoh. Nyonya Hu, dia bukan orang yang bisa Anda sakiti. Seluruh mal ini milik grup Hu. Maaf Nyonya, bagaimana kami bisa memuaskan Anda? Kami pasti akan melakukan apa yang Anda katakan. Baiklah, usir saja ibu anak berkarakter rendah itu. Yang bejat moralnya, keluar dari sini. Nyonya, toko kami tidak menyambut Anda. Mohon segera pergi. Toko Anda, begitu cara Anda membedakan benar salah. Meremehkan orang lain, benar. Bagus, sangat bagus. The film was translated and So, Meishu, narrated by M. Media. Apakah Anda benar-benar harus berpura-pura menjadi Nyonya Ho? Kalau begitu Anda belikan untuk saya. Beli kalung ini. Biarkan saya melihat kekuatan Anda sebagai Nyonya Ho. Nyonya, kalung ini adalah barang paling berharga di toko kami. Hanya ini yang bisa menandingi status Anda. Ini bernilai 200 juta. 200 juta. Jika Nyonya menyukainya, kami bisa memberi Anda diskon 5%. Bukankah itu akan langsung menghemat beberapa juta? Nyonya, beli saja. Melihat ekspresi ragu-ragu Anda, sepertinya Anda kurang lebih dari beberapa juta. Tetapi kekurangan 200 juta, omong kosong. Dengan aset miliaran saya, bagaimana mungkin saya tidak mampu 200 juta? Hanya saja, saya tidak suka apa yang kamu pegang. Mari kita pergi ke tempat lain. Saya tidak ingin melihat wanita ini lagi.
Nyonya, mohon tunggu. Anda adalah tamu terhormat kami. Wanita rendahan seperti dia adalah yang seharusnya pergi. Halo, keamanan. Kami punya pembuat onar di toko kami. Datang dan tangani. Betapa tidak tahu malunya. Dasar udik. Anda sendiri tidak takut. Tapi tidakkah Anda takut melukai putri haram Anda? Jangan keterlaluan. Gadis yang cukup manis, tapi sayang sekali. Dia terlahir di keluarga yang salah. Jangan sentuh putriku. Kalian semua bingung benar dan salah. Dan penuh kebohongan. Saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Segera panggil seseorang untuk mengusir toko khusus di lantai 3. Keluarlah dari mal untukku dan beritahu seluruh industri. Anda punya 3 menit untuk keluar dari tempat ini. Anda dengar itu kan? Wanita ini, dia sebenarnya berpikir dia, Nyonya Hu, juga ingin grup Hu memblokir seluruh industri. Saya benar-benar mati tertawa. Tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat, kau akan dihadapi. Ada apa ini? Masalah sekecil ini. Kenapa Anda harus datang sendiri ke sini? Tepat sekali. Usir saja kedua wanita itu. Itu saja. Kenapa kamu tidak bertindak? Orang yang salah. Anda salah orang. Lepaskan. Penjaga bau, tahu siapa saya? Kesalahan. Lepaskan. Cepat lepaskan. Bukan orang yang salah. Mulai sekarang, dimanapun grupku berada, tidak akan ada tempat untuk Anda. Sekarang keluar. Semuanya baik-baik saja barusan. Mengapa tiba-tiba jadi seperti ini sekarang? Karena Anda menyinggung Nyonya Hu? Apa maksud Anda dia Nyonya Hu? Tentu saja dia. Jangan tanya yang tak seharusnya. Ini adalah perintah dari grup Hu. Perintah telah dikeluarkan. Sekarang keluar. Nyonya, di sini, selain Presiden Hu, hanya Anda yang berkuasa. Tolong campur tangan untuk kami, Nyonya Hu. Itu benar. Kami barusan sangat patuh kepada Anda. Sekarang kami dalam masalah. Anda tak bisa meninggalkan kami begitu saja. Jika saya tinggal lebih lama lagi, saya bahkan tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Apa status kalian? Apakah sepadan bagi saya untuk mengganggu suami saya? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Karena melayani segala macam orang rendahan, kamu pantas disingkirkan. Tapi Nyonya, Anda tidak bisa mengatakan itu. Kami jelas-jelas barusan sudah mengusirnya. Terlambat. Abaikan mereka. Ayo pergi. Tapi, sudah berakhir, kita sudah menyinggung grup Hu. Kita tidak akan dapat pekerjaan lagi. Hei manajer Shem, tolong, biarkan saya mengerti mengapa. Apa sebenarnya yang kami lakukan, sehingga menyinggung grup Hu? Kalau sudah tahu salahnya, pasti kami perbaiki. Baru perbaiki setelah sadar salahnya. Maka Anda juga perlu tahu, di mana Anda salahkan. Gadis sialan, diam. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan menyinggung Nyonya Hu. Anda bajingan. Beraninya Anda membentak Nyonya. Nyonya Hu? Buka mata anjing Anda lebar-lebar. Orang ini adalah Nyonya Hu kami yang sebenarnya. Halo Nyonya Hu? Dan orang ini adalah putri kesayangan Presiden Hu. Halo Nona. Benar, saya sebut dia anak haram. Dan memanggil Nyonya simpanan. Ini semua salah Anda karena buta. Anda membuat saya dan Anda berdua menyinggung Nyonya dan Nona muda. Nyonya. Ini semua salah saya. Tolong maafkan saya. Nyonya. Ini semua salah saya. Ya Nyonya, mulai sekarang, kami pasti akan menghormati Anda. Dan jika kami melihat penipu itu lagi, kami akan memukulinya setiap kali kami melihatnya. Tolong, ampuni kami. Anda salah. Tetapi kesalahan Anda bukan menyinggung saya. Anda justru mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas yang berbeda. Kepada yang kaya dan berkuasa, Anda bersikap hormat. Tetapi Anda menghina orang biasa. Merek seperti milik Anda tidak pantas muncul di pusat perbelanjaan grup Hu. Ibu benar. Narrated by M Media. Sayang, ayo kita pergi ke tempat lain untuk membelikan ayah hadiah. Baiklah. Baik. Ayo pergi, beli untuk ayah. Nyonya, tolong pelan-pelan. Nyonya, saya masih ingin bertanya kepada Anda. Ada apa dengan manajer Shen itu?
Mungkinkah dia salah satu ayah gula, Zhao Delong, yang dipanggil untuk mendukungnya? Persis seperti yang kamu pikirkan. Lalu, mengapa Anda tidak bicara dengan Presiden Hu tentang pemecatan Zhao Delong penyalahguna kekuasaan ini? Karena dia sedang dalam perjalanan bisnis. Saya mengerti. Tidak apa-apa. Lalu ketika Presiden Hu datang ke perusahaan, bisa dibahas saat tinjauan proposal. Apakah Hu Yunxiu hadir di perusahaan? Ya, baru saja diumumkan di obrolan grup. Tidak apa-apa, Nyonya. Anda, Nyonya, ketika Presiden Hu tiba, pasangan anjing jantan dan betina. Xuqia dan Zhao Delong dengan tepat. Tentu saja. Saya cuti supaya menghindari Hu Yunxiu. Bukankah itu sudah cukup? Tunggu sebentar. Ada apa? Begitu Presiden Hu tiba, Anda pergi. Apa? Bukankah mereka bilang dia akan datang besok? Tidakkah Anda tahu? Jadwalnya telah dimajukan. Presiden Hu datang lebih awal, pasti untuk mendukung Nyonya. Dasar udik. Tunggu saja dipecat. Maka Anda harus melihat proposalnya. Apakah itu bisa mengalahkan milik saya? Tolong, Presiden Hu. Silakan duduk. Nyonya, Presiden Hu baru saja melihat Anda. Jangan berteriak, kita berdua sangat berhati-hati di depan umum. Presiden Hu. Bagaimana kalau untuk seleksi ini? Nyonya naik ke sini untuk mempresentasikan proposal kepada kami. Sukiao, apa yang Anda lakukan di atas sana? Saya sedang berbicara tentang Nyonya. Turun, cepat turun. Diam. Biarkan dia bicara. Baiklah. Selamat pagi, selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada semua orang. Xuqiao. Desain Anda, hanyalah ini, hal-hal yang tak tertahankan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tidakkah Anda lihat bahwa seseorang sengaja menjebak saya? Menjebak? Saya khawatir Anda tidak bisa membuat proposal sendiri. Jadi Anda sengaja mencari alasan. Sukiao, apa yang Anda lakukan? Terlihat bodoh di depan Presiden Hu. Anda dipecat. Sepertinya proyek ini masih membutuhkan keterlibatan pribadi saya. Apa yang terburu-buru? Untuk proyek sepenting ini, bagaimana mungkin saya tidak punya rencana cadangan? Selanjutnya, saya akan terus menjelaskannya kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Ini adalah karya desain saya. The film was translated and narrated by M Media. Proposal saya adalah pameran desain perhiasan. Jadi, bagi setiap wanita, mereka semua sangat menyukai perhiasan. Dan untuk presentasi saya berakhir di sini. Terima kasih semuanya. Bagaimana menurut Anda? Saya masih berpikir proposal Sukiao lebih baik dalam segala aspek. Tidak peduli seperti apa proposal ini. Itu pasti milik Nyonya. Tepat sekali. Presiden Hu akan segera
membiarkan semua orang tahu bahwa dia dan Nyonya sama sekali tidak sebanding. Sekarang, saya umumkan, kandidat pemenang adalah Su Qiao. Manajer Van, mana kontrak penuh waktu yang dijanjikan? Ini, Kontrak regularisasi karyawan. Selanjutnya, aku harus mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Yun Xiu tidak akan mengungkapkan identitasku kan? Itu, Presiden Hu. Semua orang sudah sibuk sepanjang pagi. Kalau tidak, istirahatlah dulu. Baiklah, kita bicara nanti sore. Gadis sialan, di depan Nyonya. Anda berani merayu Presiden. Kau wanita jalang, sudah menikah dan punya anak. Tak ada yang mau padamu walau kau bebas. Bagaimana mungkin suamiku bisa menyukaimu? Suami Anda, Shou Meishu. Ketika kamu berbohong, apa kamu tidak malu? Aku. Presiden Hu, tolong kirimkan secangkir kopi ke ruang tunggu. Suruh Sukia mengirimkannya. Kamu sepertinya ingin menempel Presiden Hu. Wanita sialan. Jadi, masih mau melawan? Jika tidak, aku akan pergi. Siapa itu? Selain suamimu, siapa lagi yang berani seperti ini padamu? Apa yang kamu lakukan? Ini di perusahaan. Jika ada yang melihat kita, itu tidak akan terlihat baik. Jadi bagaimana jika itu perusahaan? Kita adalah pasangan yang menikah secara sah. Juga, sekarang setelah kontrak penuh waktu, sudah kamu terima. Mengapa kamu masih membiarkan orang palsu email terus menyamar? Aku suka menyelesaikan apa yang kumulai. Lagi pula, jika kamu mengungkap identitasku, semua orang akan bisa menjilat yang palsu itu dan datang menjilatku. Lalu, bagaimana aku bisa bekerja dengan benar? Baiklah. Kamu ada benarnya. Tolong, aku mohon padamu. Setelah proyek ini selesai, kita bisa membicarakannya nanti. Lalu aku dapat hadiah apa? Tutup matamu. Baik, The film kamu was bisa membukanya translated sekarang. and narrated by M Media. Ini benar-benar indah. Ini tidak murah. Selama kamu bahagia. Su Qiao ini, baru jadi karyawan tetap, sudah terlambat. Aku rasa dia tidak mau bekerja. Segera kau akan bisa melihat video yang menarik oleh banyak orang. Aku sangat menyesal, macet di jalan. Mengapa kau di sini? Apa tentang upacara penghargaan keunggulan? Bukankah seharusnya aku di sini? Atau kamu pikir aku tidak seharusnya di sini? Omong kosong, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kalau kau tak peduli, lupakan saja. Su Qiao, kali ini, Anda didenda 500 karena terlambat. Jika ada lain kali, Anda akan dipecat. Dimengerti, manajer? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Tidak ada balasan pesan, dan bahkan memblokirku. Shou Meishu, tunggu sampai rapat Dewan Direksi. Aku akan menyelesaikan skor total denganmu nanti. Selanjutnya, kami mengundang grup Ho. Pengumuman oleh manajer Wu kepada semua orang. Kandidat untuk penghargaan keunggulan. Manajer Wu, bukankah kamu sudah dipecat? Pendukungku adalah Nyonya Tua. Bahkan jika grup Wu memecatku 100 kali. Selama Nyonya Tua berkata, aku bisa kembali. Jadi Gou Meishu telah bikin masalah di balik layar selama ini. Manajer Wu, Anda dan Su Qiao, apa yang sedang Anda bicarakan? Kami sepertinya tidak mengerti. Tidak perlu mengerti.
Anda hanya perlu tahu bahwa saya mewakili grup Ho untuk mengumumkan karyawan terbaik tahun ini. Orang ini memiliki kontribusi terbesar pada proyek ini. Dia adalah istri presiden. Tepuk tangan. Manajer Wu, kamu sengaja melakukan ini kan? Kamu jelas tahu bahwa proyek ini diselesaikan olehku dengan bekerja lembur. Mengapa semua pujian harus diberikan kepada Xiao Meishu? Diam. Kau hanya karyawan kecil. Beraninya kau mencuri pujian istri presiden. Keadilan ada di hati nurani orang. Pujian itu sebenarnya milik siapa? Tanyakan saja pada semua orang dan kamu akan tahu. Saya bisa bersaksi. Shukia bergegas menyelesaikan proposal. Kontribusinya adalah yang terbesar. Penghargaan itu mestinya untuk dia. Diam. Meskipun dia melakukan pekerjaan itu sendirian, jika tidak ada kepemimpinanku yang efektif, dia tidak akan punya peluang mengerjakan ini. Oleh karena itu, akulah yang seharusnya menerima penghargaan ini. Xiao Meishu, kamu benar-benar tidak punya malu sama sekali. Kau, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Sukiao, cukup buat masalahkan. Perusahaan ini milik Nyonya. Penghargaan itu dinilai oleh Presiden Hu. Hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan Nyonya? Sukiao, tidakkah kau tahu nilaimu sendiri? Tidakkah kau jelas tentang itu? Kau berani menyinggung istri Presiden Hu. Apakah kamu masih percaya sekarang bahwa dia adalah istri Presiden Hu? Kalau tidak, itu kau. Baiklah, aku terlalu malas bicara denganmu. Tunggu rapat direksi dalam beberapa hari. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Kau benar-benar pandai bersandiwara. Manajer Wu, dia selalu membuat masalah. Oleh karena itu, saya telah memutuskan supaya dia tidak ikut rapat dewan. Tolong berikan padaku surat undangannya. Dengarkan Nyonya. Sukiao di rapat Dewan Direksi Grup Hu. Hanya para elit global yang hadir, bersama dengan para miliarder papan atas. Selingkuhan nempel kayak kamu. Dalam mimpi saja sudah ingin ke sana. Jika kau berlutut di hadapanku sekarang, menjilat sepatuku dan mengakui kesalahanmu, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan. Sebuah kesempatan. Sebaiknya kamu bertanya untuk dirimu sendiri. Satu kesempatan terakhir. Masih keras kepala tak mau menyerah bahkan sekarang. Baiklah, kita akan tunggu dan lihat saja. Rapat Dewan Grup Hu ini terlalu mewah, bukan? Acara itu ternyata di Hotel Bintang 8. Ya, kita harus berterima kasih kepada Nyonya. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk datang ke tempat berkelas seperti ini. Saya akan jujur. Sebenarnya, Xiao Meishu adalah penipu. Shukia adalah istri presiden yang sebenarnya. Apa yang kau katakan? Anda harus memanfaatkan ini, kesempatan. Minta maaf dengan benar kepada Nyonya. Jangan bicara omong kosong lagi. Apakah Anda baik-baik saja? Berbicara omong kosong. Aku rasa kau sudah terpengaruh oleh Sukiao. Zhou Meishu ini, dialah yang manajer Wu, akui sebagai istri Presiden Hu. Di kediaman Yu Xiang, cuma modal wajah, dia habiskan 80 juta lebih. Sekaya itu. Lalu bagaimana mungkin dia penipu? Benar kan? Tepat sekali, saya pikir Sukiao. Bahkan tak bisa lewat pintu utama Hotel Lianhua. Sepanjang hidupnya, bukankah dia hanya seorang udik desa? Bagus sekali. Shukia tidak akan pernah bisa datang ke tempat berkelas seperti ini seumur hidupnya. Nyonya benar. Siapa yang menyuruhnya menyinggung Nyonya? Dalam kehidupan ini, dia hanyalah orang rendahan. Pembohong kecil ini. Mari kita abaikan saja dia. Baiklah, ayo pergi. Ayo masuk. Baiklah, silakan. Apakah orang ini Sukiao? Lihatlah pakaiannya. Itu model terbaru. Dan apa yang dikenakan putrinya? Juga pakaian edisi terbatas. Seluruh set ini jika digabungkan, mungkin berharga sekitar 30 juta. Dia punya pengawal yang mengawalnya. Dia masih menaiki mobil mewah, sedan Mercedes-Benz. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli karyawan kecil. Mampu membeli. Apa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Sukiao, kau kira cuma pakai baju sedikit mewah? Kau bisa menyelinap masuk rapat Dewan Direksi Grup Hu ini tanpa undangan. Kau dan putri harammu hanya akan diusir. Apakah kamu yakin?
Ayo, mari kita lihat bersama. Bagaimana dia diusir? Pergi. Ada apa dengan kalian semua? Beraninya kalian menyalahgunakan wewenang dan membiarkan orang tanpa undangan masuk. Cepat, usir ibu dan anak itu. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Siapa yang mau mengeluh? Halo, saya manajer hotel. Sempurna, cepat, pecat. Satpam bau itu untukku. Lalu, usir pasangan itu, ibu dan anak pengemis tanpa undangan itu. Usir mereka untukku. Setelah itu, aku mungkin enggan memaafkanmu. Nyonya dan nona muda. Ada apa ini? Kalian bahkan tidak tahu para VIP sudah tiba. Beritahu kantor pusat untuk menyambut mereka. Apa wanita sialan itu? Adalah seorang VIP. Bagaimana mungkin? Diam, kau berani menghina seorang VIP. Kurasa tidak ada di antara kalian yang ingin hidup lagi. Keamanan, cepat usir mereka. The film was Nyonya, translated and tolong kau tegur narrated by mereka. M Media. Hotel Group Who? Mereka semua mendengarkan Anda, aku. Benar. Aku punya undangan. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Berani tidak menghormati mereka. Punya undangan pun tidak ada gunanya. Pergi sana. Ada apa ini? Berisik sekali. Halo Nyonya tua. Orang-orang ini membuat masalah. Kreditorku ternyata ibu kandung Presiden Hu. Akankah dia mengungkapku? Nyonya besar, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Para penjaga keamanan ini, dia menindas menantu Anda dan tidak mengizinkan kami masuk. Benar sekali Nyonya tua. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Di mana menantu saya? Ini dia. Ini. Daripada membiarkan Sukiao, wanita celaka itu, bersikap sombong. Lebih baik mendukung yang palsu ini. Dia lebih mudah dikendalikan. Biarkan mereka masuk. Ya, Pernikahan rahasia Presiden Hu sangat tertutup. Bahkan ibunya sendiri tidak mengenali menantunya. Itu sangat menguntungkan bagiku. Kini aku didukung oleh nyonya besar. Bahkan aku tidak wajib membayar pinjaman riba itu. Sayang, pergi bermain dengan ayahmu. lihat. Bahkan Nyonya tua telah memastikan dirinya sebagai Nyonya. Hanya orang bodoh sepertimu yang berani menyinggung Nyonya. Buat apa pertahankan orang bodoh seperti itu? Hai manajer Van, pecat dia. Dimengerti. Kamu tidak punya hak untuk memecatnya. Wanita sialan. Bahkan dirimu sendiri tak bisa kau lindungi sekarang. Dan masih membela orang lain. Tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu salahkan. Nyonya, saya salah. Ungkapkan identitasmu. Mereka malah balas budi dengan benci. Tidak menghargai niat baik. Seorang udik desa. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Bahkan Nyonya besar sendiri membuktikan bahwa Nyonya mendukungnya. Nyonya tua. Dia sendiri pun tak akan bisa bertahan lama. Sukya, kamu gila. Kau bahkan tidak menghormati Nyonya besar. Sukya, hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ibu mertua. Sekarang kau tidak bisa berkata apa-apa kan? Tangan nona kecil masih digenggam Presiden Hu. Apa yang salah dengan itu? Presiden Hu baru saja melihat bahwa gadis kecil ini lucu dan hanya memegang tangannya. Sukya benar-benar tidak tahu malu. Tidak bisa merayu suamiku. Dia pakai anak itu buat bangun koneksi. Biarkan aku memberitahumu. Berhentilah bermimpi. Karena di dalam perutku, aku sudah hamil anak Yunxiu. Kami tidak membutuhkan yang satu darimu. Shou Meishu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa. Begitu tidak tahu malu sampai sejauh ini. Cukup. Akan kuberitahu Sukiao. Nanti Presiden Hu akan kasih penghargaan ke Nyonya. Jika kau berani membuat masalah lagi, hati-hati dengan Presiden Hu. Dia akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Para tamu terhormat, selamat malam, semuanya. Hadirin sekalian, perjamuan Dewan Direksi Grup Hu kini dimulai. Silakan sambut Presiden Hu naik ke panggung. Saya mengumumkan bahwa penerima penghargaan tertinggi di Grup Ho. Penerima surat penunjukan presiden adalah Shou Meishu.
Manajer Wu, apakah Anda yakin orang dengan kontribusi terbesar bernama Su Mei-su? Aku. Dikonfirmasi, dia adalah pilihan pribadi saya. Jika Anda pikir itu tidak benar, Anda bisa bertanya orang-orang di perusahaan mereka. Saya bisa bersaksi, kredit ini memang milik Nyonya. Benar sekali. Aku juga bisa bersaksi. Penuh kebohongan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Su Qiao bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan proyek ini. Mengapa penghargaan ini dihitung untuk Su Mei-su? Ayah benar. Anak ini memanggil Presiden Hu ayah. Kalau begitu ibu anak ini, tidak mungkin benar-benar yang bernama Su Qiao, bukan? Presiden Hu bahkan bisa mengawasinya siang dan malam. Apakah perlu bertanya tentang hubungan mereka? Presiden Hu, tolong jangan tertipu oleh Su Qiao. Dia hanya ingin mencuri pujian. Benar sekali. Semua proyek ini adalah jasa istri presiden. Baiklah. Karena memang begitu. Kalau begitu biarkan istri saya naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Nyonya, Presiden memanggil Anda. Cepat pergi. Cepat naik. Dia memanggilmu, cepat pergi. Ini istri saya, Su Qiao. Ini putri kami, Hu Ting. Apa? Presiden Hu. Jadi itu berarti Su Qiao benar-benar istrimu. Istri saya, ibu dari anak saya, selalu dia. Ya Tuhan. Aku sudah menjilat. Kau penipu. Sementara istri presiden yang asli ada di sampingku. Aku sering panggil dia wanita jelaka. Dan putri presiden. Aku memanggilnya anak haram. Kita benar-benar sangat bodoh. Saya yang benar-benar salah. Dan malah mengikutinya. Untuk menindas istri presiden. Saya benar-benar pantas mati. Wanita celaka. Kau telah menghancurkanku. Ini semua karena kau, wanita celaka. Kau sudah membuatku sangat menderita. Kau. Wang An, bawa Xiao Ting untuk beristirahat. Ya. Pergi. Su Mei-su, kejahatan akan membalas dirinya sendiri. Apakah kamu merasa menyesal sekarang? Menyesali apa? Aku baru saja berbohong. Itu hanya tidak cukup sempurna. Su Qiao, jangan lupa. Aku masih punya pengaruh terhadapmu. Presidenku, kau juga tertipu. Aku punya di sini bukti Su Qiao menggoda orang lain di luar. Lihat, The film Ini was dia masuk ke mobil pria translated asing. and narrated by M. foto-foto dia menggoda. Apakah ini benar-benar Su Qiao masuk ke mobil mewah? Sudah menikah, tapi masih disebut pria liar. Apa yang dikatakan Presiden Hu? Pria liar yang kamu lihat itu aku. Suami menjemput istri dari kantor. Bukankah itu hal yang sangat normal? Tepat sekali, betapa normalnya itu. Bukankah ini hanya lambang pasangan yang saling mencintai? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Mei-su, apakah kamu sudah selesai bicara? Sekarang giliranku. Sejak pertama kali aku gabung perusahaan, kamu sengaja memasukkan identitasku, serta terlibat korupsi meluas di perusahaan, merusak seluruh suasana perusahaan. Kini, saatnya untuk hapus tumor-tumor ini dalam satu kali serangan. Nyonya. Kalau mau hukum, hukum saja wanita celaka ini. Aku juga dimanfaatkan. Semua kesalahan ada padanya. Ya, Nyonya, tolong. Nyonya, tolong ampuni kami. Kami hanya sementara tertipu olehnya. Ini semua salah wanita celaka ini. Ya, ini semua salahnya. Menjilat yang kuat, injak yang lemah. Memakai wewenang untuk menekan karyawan tidak bersalah. Sekarang kau berani bilang itu bukan salahmu. Aku. Anda dipecat. Dan kemudian grup Hu akan mempublikasikan tindakan Anda di seluruh industri. Kau memasukkanmu ke blacklist industri. Hidupku tamat. Ibu mertua. Manajer Wu. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Manajer Wu, kamu menerima gaji dari grup Hu? Melakukan tindakan pengkhianatan.
membantu Xiao Meishu, sengaja memutarbalikkan kebenaran. Sifatnya bahkan lebih parah. Yun Xiu, kita tidak bisa mudah melepaskannya. Baik. Maka, selain pemecatan, kita juga harus sesuai dengan kejahatan pencurian rahasia dagang. Mengirimnya ke kantor polisi untuk ditangani. Seseorang. Su Qiao. Nyonya Hu, saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Lepaskan. Nyonya besar, Anda tidak bisa meninggalkan saya. Saya hanya mengikuti perintah Anda. Itulah mengapa saya mempersulit Su Qiao. Diam. Hal-hal yang kau lakukan itu, saya tidak tahu menahu tentang itu. Kau membelakangiku kan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Jika aku menyebabkan kehancuran total, aku akan melaporkan. Go Meisho. Dia menggelapkan grup Hu, ratusan juta aset untuk riba. Jika kau bicara tentang keadilan, dia seharusnya yang pertama ditangkap. Kau bicara omong kosong, apakah kau punya bukti? Aku tidak punya. Aku punya. Ini dia, ini dari saat kau datang ke rumahku terakhir kali untuk menagih hutang. Video yang kurekam secara diam-diam. Bagaimana, Sukia, kau tidak menyangka ini kan? Terakhir kali kau diculik, ibu mertuamu juga terlibat. Grupku tidak akan mengakui. Kau sebagai menantu mereka. Diam, wanita celaka. Dulu, seharusnya saya tangani kau. Ibu. Sekarang sudah sampai seperti ini. Anda masih tidak merasa menyesal. Menyesal. Apa yang harus saya sesali? Dia hanyalah orang rendahan tanpa orang tua. Dan dia masih ingin menikah ke keluarga Hu kita. Saya membenci. Mimpi saja. Bukankah kau juga tidak menyukainya? Dan tidak bisa membawanya keluar? Jati, kau sembunyikan pernikahanmu sampai sekarang ya? Membuat dia dan putrinya selama 6 tahun. Hidup dalam bayangan. Sukia. Sepertinya, kau tidak jauh lebih baik dariku kan? Diam. Kalian pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Xiao Qiao, meskipun dia seorang yatim piatu, tapi dia mengandalkan bakat desainnya, diterima dan lulus di universitas asing ternama. Apa? Dia tidak dikeluarkan dari sekolah menengah, tapi direkomendasikan untuk diterima. Apa hebatnya pandai belajar? Bukankah dia tetap menikah ke keluarga Hu kita untuk naik status? Ibu, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika saya bertemu Xiao Qiao, dia sudah berada di luar negeri, telah mendirikan merek kelas atas. Asetnya 100 kali lipat dari grup Hu. Bahwa grup Hu kita seperti sekarang ini, juga sebagian besar berkat kontribusi Xiao Qiao. Jika bicara soal menikah dengan status lebih tinggi, aku harusnya lebih tinggi statusnya dari Xiao Qiao. Apa? Tidak. Saya tidak percaya. Jika dia benar-benar sehebat itu. Setelah pulang ke rumah, kok bisa seharian berputar di sekitar anaknya? Itu Xiao Qiao, menghargai pendidikan anaknya. Tahun ini, dia melepaskan karirnya di luar negeri. Itu juga Xiao Qiao, yang mempertimbangkan keselamatan anak. Dan sementara memilih pernikahan rahasia. Aku benar-benar sudah tua dan pikun. Menantu yang begitu baik, aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan bahkan mencoba segala cara untuk memisahkan kalian berdua. Kalau boleh menyela soal masalah tak terkait, saya sudah menemukan seorang pengacara untuk mengesahkan sesuatu, mulai sekarang, terlepas dari alasannya, yang menyebabkan Xiao Qiao dan saya bercerai. Saya bersedia mengalihkan semua aset saya kepada Xiao Qiao sebagai warisan. Saya akan secara sukarela pergi tanpa apa-apa. Nah, ibu tahu ibu salah. Ibu tidak akan pernah ikut campur lagi dalam urusan kalian sebagai pasangan. Hal-hal salah yang ibu lakukan sebelumnya, bisakah kita melupakan semuanya? Menantu, ibu benar-benar tahu ibu salah. Ibu tak akan lagi sewa orang tulik kamu. Tolong biarkan aku pergi. Sudah terlambat. Aku sudah memberimu dan Su Meishu banyak kesempatan. Tapi kamu terus membuat kesalahan. Sekarang bukan lagi keputusanku untuk memutuskan. Nyonya Gaui, Nona Sho, Anda dicurigai melakukan penculikan. Mohon ikut kami. Anak durhaka. Kau bagaimana bisa suruh orang tangkap ibumu? Aku melahirkanmu dengan percuma.
Ibu, tolong perbaiki dirimu baik-baik di dalam. Karena kewajiban dan tugas, saya akan menemanimu di masa tuamu. Sukiao. Aku tahu aku salah. Tolong, demi kita yang teman sekelas, bisakah kau memaafkanku? Aku bisa berlutut di hadapanmu. Aku bahkan bisa menjilat sepatumu. Bantuan pribadi tidak bisa mengesampingkan hukum. Lagi pula, tidak ada bantuan pribadi antara kamu dan aku. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Ayo pergi. Cukup satu malam bersama Tuan Mudagu. Tidur dengannya. Itu bisa menyelesaikan seluruh krisis keluarga Su kita. Hal sekecil itu saja kamu tolak. Tepat sekali. Kamu sudah punya anak. Apa artinya tidur dengan orang lain? Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging. Anda hanya menjual putri Anda seperti ini. Tidakkah Anda merasa malu? Malu? Apa gunanya harga diri? Apakah harga diri seharga 2 miliar? Saat ini, karena 2 miliar ini, kita akan segera hancur. Demi keluarga Su kita, korbankan dirimu sedikit saja. Kakak benar-benar terlalu egois. Menikmati banyak berkah dari keluarga Su. Tapi ketika saatnya bekerja, kamu menolak. Suiru, Anda benar. Kamu datang ke keluarga Su dan menikmati 20 tahun keberuntungan. Bukankah seharusnya kamu berkontribusi lebih banyak dariku? Xiaoro, kami murni dan polos. Tidak sepertimu yang rela merendahkan diri. Menikah dengan kelas masyarakat rendah, jangan merusak kakakmu lagi. Lagi pula, Tuan Mudagu secara khusus memintamu hanya 1 malam. Dan 2 miliar bisa dihapuskan. Dia sangat menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. 2 miliar. Aku sudah melihat dengan jelas sekarang. Sifat aslimu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Aku bilang, jika aku membayar kembali 2 miliar ini, maka kamu tidak akan memaksaku tidur dengannya kan? Sukia, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu membayar kembali 2 miliar ini. Apakah kamu bicara uang gaib? Kakak benar-benar tidak tahu diri. Hanya kamu dan suamimu yang miskin. Bahkan jika leluhurmu selama 8 generasi bekerja sama selama 10.000 tahun, kamu tetap tidak bisa membayar kembali 2 miliar. Tepat sekali. Kalian semua tunggu. Halo, bayar utang 2 miliar keluarga Su ke Hua Cheng. Sudah dibayar. Kamu bercanda dengan kami kan? Betapa tidak masuk akal. Satu panggilan telepon bisa membuat seseorang membantumu melunasi 2 miliar. Bahkan merampok bank tidak secepat ini. Tepat sekali. Sukiao, apakah kamu gila? Tidak ada waktu lagi. Ayah, jika ayah tidak percaya padaku, tunggu saja 2 menit lagi. 2 menit jika waktunya tertunda. Tuan Mudagu akan tidak senang. Apakah kamu mengerti aku memberitahumu? Kamu harus membuat Tuan Mudagu nyaman hari ini. Kalau tidak, aku akan menganggapmu bukan anakku lagi. Tuan, seseorang baru saja tiba-tiba membayar 2 miliar untuk perusahaan. Apa 2 miliar? Utang-utang kita lunas. Perusahaan tidak akan bangkrut. Ini tidak mungkin. Mungkinkah? Sukiao, apakah itu teleponmu barusan? Apalagi, omong kosong. Bagaimana mungkin kamu dan suamimu yang miskin mendapatkan 2 miliar? Aku tentu saja punya saluran sendiri. Bukan urusanmu. Ayah. Ibu, aku sudah membayar kembali 2 miliar ini. Jadi ibu tidak akan menjualku ke Tuan Mudagu demi lunasi utang ya? Xiao Kiao. Ayah, aku sedikit terpaksa barusan. Aku memang sedikit kasar padamu barusan. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Mulai sekarang, mari kita tidak saling mengganggu. Ini terlalu tidak masuk akal. Anak perempuan miskin yang hina, mungkin sekaligus mendapatkan 2 miliar. Memang, itu benar. Aku tahu, The film was mungkinkah Tuan translated Mudagu and membayar 2 narrated miliar by di muka M-Media. untuk membantu kita menyelesaikannya? Ya, Tuan Mudagu. Dia hanya keras di luar tapi lembut di dalam. Dia membereskan semuanya di muka untuk membantu kita keluar dari kesulitan ini. Jadi, kakak hanya mendapat tumpangan gratis, itu saja. Jangan khawatirkan itu dulu. Fokus dulu ke urusan Tuan Mudagu. Urusan, dan selesaikan untuknya. Tuan Mudagu, Anda di sini. 3 hari sudah habis. Mana orang yang kau janjikan? Dengar, jika aku tidak melihat Sukio hari ini,
Tidak ada lagi Su Qiao. Keluarga Su kalian bisa saja menunggu untuk menghilang dari Huacheng. Tuan Muda Gu, tolong jangan cemas. Karena Anda penyelamat keluarga Su kami dari utang 2 miliar. Kami pasti akan menepati janji kami. Saat itu, saya pribadi akan mengurusnya dan mengirimnya ke ranjang Anda. 2 miliar dihapus. Ya, kami semua tahu. Kamu hanya keras di luar tapi lembut di dalam. Karena mereka salah paham. Itu adalah jasaku. Kalau begitu ikuti saja. Karena kau tahu, aku sudah menghapus utangmu. Maka malam ini, kirim Su Qiao tepat waktu. Ya, Apa? Saat itu adalah Chow Yuxiu yang secara pribadi meninggalkanku di pintu masuk rumah sakit. Makanan penutup Xiao Qiao sudah datang. Xiao Qiao, ibu dan ayah tahu kami salah hari ini. Kami ingin meminta maaf padamu. Ayahmu berhati tipis. Terlalu malu untuk datang. Dia secara khusus memintaku untuk membuatkanmu semangkuk sup tremela. Anggap saja ini permintaan maaf kami padamu. Aku menghargai isyaratnya. Kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu tidak meminumnya, kamu masih belum memaafkan ibu dan ayah. Kalau begitu aku tidak akan pergi hari ini. Baik, aku akan meminumnya. Hei ibu, ibu. Kakak sepertinya memanggil ibu dari dapur. Hidangan penutup Xiaorou dari dapur disiapkan untuk adikmu. Kamu sama sekali tidak boleh. Ibu. Ibu memasukkan obat ke dalam sup manis. Bagaimana ibu bisa melakukan ini padaku? Wanita terkutuk ini, meskipun dia adalah anakmu dan anakku, putri kandung, dibandingkan dengan Xiaorouku, dia sama sekali tidak pantas disebut. Jika kamu tidak menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi, aku pasti akan merusak reputasimu, dan segera nyahlah dari Huacheng. Xiu E. Anda tahu, saya selalu patuh. Bajingan kecil. Malam ini, layani Tuan Muda Gu dengan baik. Ibu. Tapi aku putri kandung ibu. Mengapa ibu melakukan ini padaku? Diam. Kau cuma bajingan buat isi sepi. Dari perselingkuhan dengan kepala pelayan. Saat aku melahirkanmu waktu itu, seharusnya aku mencekikmu. Ini semua karena dia tak urus dengan rapi. Itulah sebabnya kamu masih hidup. Membawamu kembali kali ini, hanyalah untuk membuatmu menikah menggantikan Xiaorou dan menanggung akibatnya. Bajingan kecil, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu, menganggap anak sendiri sebagai anak haram. Dengan kasih, kau besarkan anak yang tertukar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah tes paternitas yang diam-diam aku. Apa? Kamu sebenarnya adalah anakku dan Su-tua, anak kandung. Apa sebenarnya yang terjadi? Bicara. Anda meremehkan kami para pelayan sepanjang hari. Tapi saya bersikeras agar Anda memelihara anak perempuan pelayan, meninggalkan putri darah bangsawan Anda untuk berjuang sendiri di luar. Aku. Apa yang telah kulakukan pada putriku? Apa yang telah kulakukan? Bagaimana? Mengetahui kebenaran itu pahit, bukan? Bajingan. Xiao Qiao, cepat bangun. Cepat pergi, kamu tidak boleh di sini. Tidak. Dia harus menemani Tuan Muda Gu malam ini. Hanya Xiaorouku yang bisa lolos dari musibah ini. Kamu berharap. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Aku akan melawanmu sampai mati. Bukankah kamu sudah dibius? Jika kamu tidak meminumnya, jadi, kamu belum bisa maafkan ibu dan ayah.
Kalau begitu aku tidak akan pergi hari ini. Baik. Aku akan minum. Hei ibu. Ibu. Kakak sepertinya memanggil ibu dari dapur. Sup manis Xiaorou dari dapur. Disiapkan untuk adikmu. Kamu sama sekali tidak boleh. Aku gunakan skema mereka sendiri lawan mereka. Mari kita lihat trik apa lagi yang kalian miliki. Ibu. Ibu memasukkan obat ke dalam sup manis. Bagaimana ibu bisa melakukan ini padaku? Putriku sayang, ibu salah. Beberapa hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Aku tahu. Tapi katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu memaafkan ibu? Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku tidak percaya di usiamu. Kau masih cukup jenius. Ini hanya untuk memuaskan Tuan Muda Gu, bukan? Tuan Muda Gu, orangnya sudah dibersihkan dan ada di tempat tidur. Namun, dia hanya punya satu permintaan. Jangan nyalakan lampu. Jangan nyalakan lampu. Cukup malu ya? Menarik. Mari kita coba sesuatu yang istimewa hari ini. Sesuai keinginanmu, Tuan Muda Gu. Xiao Qiao, aku sudah melakukan seperti yang kamu minta. Bisakah kamu memaafkanku? Tidak akan pernah dalam hidup ini. Su Yirou, dasar bajingan kecil. Kamu sudah menduduki posisi putriku selama bertahun-tahun. Buat aku lakukan banyak kesalahan pada Xiao Qiao. Aku pasti akan membuat hidupmu sengsara. Kamu bisa datang sekarang. Baik, aku akan membawa wartawan sekarang. Su Qiao, wanita terkutuk. Setelah malam ini, kamu akan hancur dan diusir dari keluarga Su. Ayo, aku akan membawamu melihat macam apa wanita muda yang dibawa kembali keluarga Su. Dasar jalan kecil. Nona Xiaorou, aku dengar putri sulung keluarga Su yang kamu temukan itu tidak senonoh. Dia jelas sudah menikah dan punya anak. Namun dia masih berselingkuh dengan Tuan Muda Gu yang terkenal buruk. Apakah itu benar? Apakah dia kecanduan berselingkuh? Nona Xiaorou, apakah orang tuamu tahu tentang ini? Jangan bicara omong kosong. Kakakku bukan orang seperti itu. Aku akan membuktikannya padamu sebentar lagi. Berteriaklah lebih keras. Sudah kubilang berteriaklah lebih keras. Ayah, jangan. Kepala pelayan Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Dasar jalang busuk, aku sudah mempermainkanmu. Apa kau dan ibumu kemari untuk menggangguku? Begitukah? Lepaskan. Lepaskan. Ayah, tolong aku. Ya Tuhan, jati putri kedua keluarga Su. Sebenarnya adalah putri kandung kepala pelayan Liu. Kalau begitu ibunya pasti berselingkuh. Dan yang suka main-main di luar adalah Su Yirou. Su Yirou bersekongkol dengan ibunya supaya ayahnya ikut dengan Tuan Muda Gu. Ini terlalu mengejutkan. Jangan memotretku. The film was Kalian semua translated keluar, and keluar. narrated by M Media. Xu Qia, kau wanita terkutuk. Kau yang buat masalah tadi malam. Skandal lama. Kalian berdua, ayah dan anak, telah memenuhi seluruh halaman berita. Wanita jahat. Mengapa kamu menyakiti Xiaorou? Kamu benar-benar merusak reputasi Xiaorou. Hentikan. Pengkhianat. Aku beritahu kamu, kamu tidur dengan istriku, dan bahkan melahirkan bajingan seperti itu untuk kubesarkan. Sementara anak kandungku sendiri, selama bertahun-tahun, telah berkeliaran di luar. Bajingan. Orang tua, jangan pukul. Anda salah menuduh saya. Seluruh masalah ini adalah ulah Su Qiao yang membuat wartawan media mengarang berita. Tujuannya, agar tercipta perselisihan antara kita, tuan dan pelayan, dan hubungan keluarga Anda, untuk membalas dendam pada Anda. Ayah, jangan percaya kata-katanya. Ayahku hanya bisa ayah. Bagaimana mungkin pelayan ini jangan termakan oleh Su Qiao, trik murahan wanita jalan itu. Su Qiao, kamu benar-benar keterlaluan untuk menghancurkan keluarga ini.
Kamu benar-benar berusaha keras. Ayah, aku tahu itu. Ayah tetap tak percaya padaku walau dia mati. Tapi untungnya, kali ini aku punya bukti. Ini adalah tes paternitas antara aku dan Suiro. Tes paternitas. Lihat sendiri, itu palsu. Ayah, jangan percaya padanya. Ya, Tuan. Dia paling suka berbohong. Kalau begitu, kau harus percaya kata-kataku kan? Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami memang tak bersalah padamu. Orang tua bangka, kembalikan 2 miliar itu padaku. Tuan muda Gu, Anda sudah tidur dengan putri bungsu saya. Sekarang Anda ingin bersama putri sulung saya. Apakah Anda pikir saya Su Hongyo mudah diintimidasi? Putri bungsumu sendiri menawarkan diri padaku. Apa hubungannya denganku? Kau, Diam kau jala busuk. Baik, jadi kalian semua bersekongkol untuk menggangguku. Aku mempermainkan seorang pria tua. Kerugian kecil ini, 2 miliar bahkan tidak cukup untuk menggantinya. Kamu, tunggu sebentar. 2 miliar itu, bukankah sudah kukembalikan padamu? Mengapa kamu masih memintanya? wanita terkutuk, apa yang akan kau gunakan untuk mengembalikan 2 miliar milikku? Itu awalnya uangku. 2 miliar itu berasal dari keluarga Hu. Kapan itu menjadi uangmu? Tepat sekali. Ini keluarga Hu. Tapi jika bukan karena keluarga Giu kami dan hubungan kami dengan keluarga Hu, kau, bisakah keluarga Hu memberimu 2 miliar? Sekarang muntahkan uang itu padaku. Kalau tidak, apakah kalian semua tahu apa yang akan terjadi? Kalian semua akan menyinggung keluarga Hu? Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Keluarga Hu kita. Apa hubungan kita dengan keluarga Gumu? Yun Xiu, kamu di sini. Mengapa kamu tidak memanggilku lebih awal? Lihatlah kekacauan yang terjadi ini. Betapa berbahayanya. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membantahku. Presiden grup Hunan Chen. Hu Yun Xiu. Presiden Hu sangat terhormat. Keluarga Su kami. Benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Su kami. Presiden Hu, kapan Anda begitu dekat dengan Su Qiao? Wanita terkutuk ini mungkin menyewa seseorang untuk berakting kan? Hu Yun Xiu. Jika Anda adalah Hu Yun Xiu, aku akan menjadi Kaisar Gion. Berlututlah sekarang. Dan bersujudlah padaku. Gu Si Cheng, beraninya kamu menghina Yun Xiu? Jika dia benar-benar Hu Yun Xiu, aku benar-benar tidak akan berani. Hanya penipu ini. Syarat dia ke sini untukku. Aku akan memukulnya jika aku mau. Dan mengutuknya jika aku mau. Bagaimana Anda tahu? Saya bukan Hu Yun Xiu. Karena aku sudah melihatnya. Siapapun yang pernah bahkan melihat punggung Hu Yun Xiu tidak akan mengatakan apa yang kamu katakan hari ini. Su Qiao, apa yang kau tahu? Keluarga Gu dan grup Hu selalu memiliki hubungan bisnis cukup normal untuk bertemu Presiden Hu. Sebaliknya, kau menempel begitu dekat pada penipu ini. Mungkinkah dia nama suami pedagang kaki lima di kelas sosial Anda? Jadi, kamu suami itu kan? Benar. Aku cukup menyukai istrimu. Pinjamkan dia 2 hari untuk main. Aku akan memberimu 1 juta sehari. Pikirkan sisa hidupmu. Masih harus khawatir makan minum. Pergi. Anda ini siapa? Kamu berani memukulku, bajingan. Kamu tahu siapa ayahku? Siapa ayah Anda? Katakan saja, aku akan takut. Ayahku adalah Gu Tiancheng. Bagus. Telepon Gu Tiancheng dan beritahu dia. Grup Hu membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Jika dia bertanya mengapa, beritahu dia untuk datang dan bertanya. Putra kesayangannya sendiri. Kamu pedagang kecil. Kamu pandai berlagak presiden. Di mana para pengawal? Semua mati. Kalian semua masuk ke sini. Buat anak itu berlutut, bersujud, dan berlagak seperti cucu. Apa yang kamu lakukan? Tuan berkata, agar Anda menunggunya di sini dengan patuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan juga berkata, agar Anda diam dengan patuh. Gu biasanya sombong dan dominan. Tidak ada yang bertanggung jawab. Namun sekarang, dia telah ditundukkan seperti ini. Mungkinkah? Karena panggilan telepon barusan.
Ayah, jangan percaya omong kosongnya. Jika dia bisa menikah ke keluarga Hu, masih tersembunyi. Mengapa mengatakannya sekarang? Jika kau bertanya padaku, itu hanya tuan tua Gu. Melihat skandal tuan muda Gu, dan kebetulan ikut campur. Untuk memberinya pelajaran, itu saja. Benar, kalian berdua pembohong. Berhenti berpura-pura di sini. Baiklah, kalian berdua bajingan. Bersekongkol untuk menipu saya. Ayah, kau pandai menjilat atas, injak bawah. Sungguh mengagumkan. Tidak heran, kamu bisa melakukan sesuatu seperti menjual putrimu demi kemuliaan. Tutup mulutmu, anak celaka. Jika kamu mendengarkan saat itu, keluarga Su kita tidak akan berakhir seperti ini. Akan berkembang sampai titik ini. Kehilangan segalanya. Ya, ini semua salah Su Qiao. Dia pembawa sial. Ayah, cepat usir dia. Tidak. Diam. Xiao Qiao, kamu segera ceraikan anak miskin ini. Aku masih bisa mengakui kamu sebagai anakku. Kalau tidak, kalian berdua keluar dari keluarga Su. Mulai sekarang, apapun yang berkaitan dengan keluarga Su, tidak ada hubungannya denganmu. Tidak bisa lebih baik lagi. Su Hongyu. Xiao Yuxiu, kamu tahu bagaimana aku lalui tahun-tahun ini? Tumbuh sendirian. Betapa rindu aku pada kasih ayah dan ibu. Tapi kamu membuatku menyadari bahwa tidak semua orang layak menjadi orang tua. Mulai hari ini dan seterusnya, kita memutuskan semua ikatan. Xiao Qiao. Rekaman ini. Anggap saja ini hadiah terakhirku untukmu. Tua, jangan dengarkan. Rekaman itu palsu. Palsu. Anda terus-menerus meremehkan kami para pelayan. Tapi saya bersikeras Anda membesarkan putri seorang pelayan. Putri bangsawan Anda dibuang keluar untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi Xiao Rou, bukan putri kandung saya. Anda berselingkuh dengan pelayan ini dan melahirkannya. Bukankah kau juga sering mengunjungi rumah bordil dan memelihara banyak gundik? Anda. Apakah ini alasan Anda untuk mendua saya? Tuan, diam. Siapa Anda sampai bisa jelaskan padaku? Ayah, ini semua salah Su Qiao. Anda bajingan. Dengan hak apa untuk berbicara tentang putri kandung saya? Kalian bertiga, semua keluar dari keluarga Su. Su tua, aku salah. Tolong, demi semua pengorbananku, untuk keluarga, bisakah kau memaafkanku? Ayo, bawa ketiga orang itu, dan keluarkan mereka dari sini. Ini semua salahmu, kau pembawa sial. Bukankah kau tuan muda teratas Wacheng? Bagaimana bisa kau tidak menghadapi wanita ini? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar berkuasa di Huacheng. Lepaskan. Ini, semua The kamu. film was Berhenti. translated and Anda narrated sampah tak by berguna. M Media. Ayas, aku sedang memberi pelajaran pada jalang itu. Mengapa kamu memukulku? Gu Tiancheng yang berkuasa di grup Gu. Putra saya yang nakal telah menyinggung Presiden Hu dan Nyonya Hu. Saya meminta maaf kepada Anda berdua atas namanya. Saya juga meminta Anda berdua untuk memaafkan pelanggarannya. Ayah. Dia benar-benar Presiden Hu. Dia bukan Presiden Hu. Apakah Anda Presiden Hu? Kalau begitu, Xiao Qiao yang Anda nikahi benar-benar Presiden Hu. Putra Anda baru bilang akan bayar 1 juta per hari untuk membeli istri saya. Menurut Anda, bagaimana saya harus menanggapi? Anda anak durhaka. Cepat minta maaf kepada Presiden Hu dan Nyonya Hu. Presiden Hu. Nyonya Hu. Anggap saja aku buta. Aku salah. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Tolong selamatkan nyawaku ya. Cukup. Air mata buaya Anda, simpan saja untuk diri Anda sendiri. Adapun Anda, saya sudah menyelidiki secara menyeluruh. Selama bertahun-tahun, Anda telah menggunakan nama grup Ho untuk menindas orang di luar. Sangat tercela. Oleh karena itu, mulai hari ini, grup Ho takkan kerja sama lagi dengan grup Gu. Presiden Hu. Presiden Hu, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Presiden Hu. Ini semua salahmu, anak durhaka. Anda telah menghancurkan keluarga Gu. Tunggu sebentar. Putriku yang baik, menantuku yang baik. Anda akhirnya kembali berkunjung. Kenapa tak diam di rumah sebentar sebelum pergi? Boso, apa yang kamu lakukan? Kita sudah memutuskan hubungan ayah anak perempuan kita. Mulai sekarang, jangan menggangguku lagi.
Xiao Qiao, apa yang Anda katakan? Agak berdarah dingin dan tidak berperasaan, bukan? Aku berdarah dingin dan tidak berperasaan. Kamu mulai duluan jadi orang tanpa hati. Dan kalianlah yang pertama kali ingin memutuskan hubungan ayah anak perempuan ini. Tapi, Tolong menyingkir. Kalau begitu, aku bisa jadi tak sopan. Menyingkir. Xiao Qiao, ayo pergi. Halo. Apel. Grupku menarik. 2 miliar yang diinvestasikan di keluarga Su. Keluarga Su bangkrut. Keluarga Su bangkrut.